Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat kepada kita sekalian dan seluruh pemirsa yang ada di rumah. Semoga sehat-sehat selalu. Pada sore hari kembali dari Media Center tanggal 25 April 2020, saya Dr. Sukirman kembali akan bersama pemirsa di rumah untuk menyampaikan situasi terkini mengenai perkembangan pasien-pasien yang kita rawat di Kota Kendari, pasien-pasien dalam hal ini pasien yang terkait dengan COVID-19, apakah itu DP, PDP, dan yang terkonfirmasi positif. Insya Allah akan disampaikan oleh jubir kita yang saya hormati, Dr. Al-Ghazali. Kemudian di samping kiri saya ditemani pula oleh Kadis Info, Bapak Abdul Razak. Kemudian untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada jubir kita untuk menyampaikan berita terkini. Terima kasih. Persilakan. Baik, makasih Pak Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kekuatan, kesehatan, dan semoga pula segala aktivitas kita dalam setiap harinya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo, Bapak Dr. Andos Nur Razak. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Kota Kendari, Bapak Dr. Haji Sukirman. Yang kami hormati teman-teman dari Media Center Kominfo Kota Kendari yang selalu standby untuk mengumpulkan data dan kami sampaikan untuk setiap harinya. Yang kami hormati teman-teman wartawan juga yang selalu stay di rumah dan bersama dengan kami selalu menyampaikan berita-berita yang terupdate untuk disampaikan kepada masyarakat sebagai corong berita penyampaian kepada masyarakat. Yang kami hormati Bapak, Ibu, warga Kota Kendari, semoga selalu diberikan kekuatan dan kesehatan dan terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Amin. Langsung dari Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya juru bicara COVID-19 Dr. Al-Ghazali. Seperti biasanya menyampaikan berita terupdate pada hari ini Sabtu 25 April 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga di bulan puasa ini, bulan yang penuh berkah, kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan ini dan semoga selalu sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan rilis berita pada kesempatan ini, seperti biasanya kami tak henti-hentinya untuk menyampaikan himbauan Bapak Wali Kota Kendari, Bapak Haji Sulkarnain Kadir, SMME, dan semoga himbauan ini benar-benar kita lakukan, kita indahkan, yang mana himbauan pertama tentang social distancing, kemudian physical distancing untuk di rumah saja dan tunda mudik. Kita tidak berpergian untuk ke tempat-tempat keramaian, tidak ke tempat piknik, tidak panik dan tidak mudik. Dan kemudian kita selalu meningkatkan imunitas kita dengan makan makanan yang bergizi atau gizi seimbang, memperbanyak buah, sayur yang tinggi serat, kemudian jangan lupa olahraga dan
istirahat yang teratur. Kemudian pula, sering-seringlah kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, atau kalau keluar rumah, kita memiliki hand sanitizer, kantongilah atau bawalah, dan sesering mungkin menggunakan jika menyentuh objek yang kira-kira dapat terkontaminasi oleh virus COVID-19. Kemudian, hal yang lain yang mesti harus kita ikuti yakni menggunakan masker. Apalagi keluar rumah atau berkumpul dengan teman-teman yang tadinya saya katakan bahwa physical distancing jaraknya 1,5 atau 2 meter, namun dengan menggunakan masker kita melindungi orang lain pun melindungi kita, kita melindungi orang-orang yang terkasih di antara kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Dengan menggunakan masker, maka tentu kita menghindari percikan air liur yang ketika kita berbicara dapat tertampias ke wajah atau ke daerah yang kira-kira dapat tersentuh oleh orang lain yang berada di sekitar kita. Kemudian, jika sakit, batuk, flu, disertai demam, maka sebaiknya kita sampaikan ke petugas kesehatan atau tim surveillance untuk dilakukan tracking. Dan jika bertambah sesak, kemudian tidak menurun dan demamnya bertambah di atas 38 derajat Celcius, maka selayaknya kita sampaikan atau kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan harapan kami, kita menyampaikan kepada tim surveillance, tim tenaga kesehatan atau dokter, sampaikan apa adanya, jujur dan tidak menyembunyikan apa yang mestinya tidak kita inginkan. Yakni, kita menyampaikan kalau memang pernah melakukan kontak dengan yang pernah positif, maka sampaikanlah sehingga apa yang dilakukan kita bersama, baik pemerintah, dokter, para medis, dan lain-lain sebagai gugus tugas itu bisa tercapai. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman wartawan, kami ingin menyampaikan rilis berita pada kesempatan ini, yakni total ODP sampai dengan saat ini berjumlah 133 orang. Kemudian selesai pemantauan ODP sampai dengan hari ini sebanyak 130 orang, dan masih dalam proses ODP berjumlah 2 orang. Kemudian jumlah PDP hari ini berjumlah 26 orang yang telah dinyatakan sembuh atau selesai sebanyak 23 orang. Dan masih dalam pengawasan PDP sebanyak 3 orang. Kemudian untuk kasus positif, tidak ada kasus baru positif hari ini, sehingga jumlah positif sampai dengan hari ini sama seperti hari kemarin, yakni 24 April, yaitu sebanyak 25 orang. Kami ulangi, yaitu sebanyak 25 orang. Kemudian pasien yang dinyatakan sembuh hari ini ada 1 orang, sebenarnya sudah terkonfirmasi kemarin pada pukul 18, namun kami menyampaikan dulu seperti biasanya pukul 17, kira-kira 1 jam kemudian sudah terkonfirmasi sehingga kami tetap menyampaikan pada hari ini, yakni 1 orang yang sembuh. Yang sembuh itu adalah jenis kelamin laki-laki umur 43 tahun, wilayah Kecamatan Baruga. Riwayat perjalanan luar negeri, ibadah umroh, kemudian kontak erat dengan pasutri yang berasal dari Konawe. Dan isolasi perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas dinyatakan sembuh tanggal 24 April. Sebagaimana yang kami katakan tadi bahwa 1 jam setelah kami rilis ada konfirmasi bahwa pasien tersebut sembuh. Kemudian jumlah yang meninggal sebanyak 2 orang, dan yang telah dinyatakan sembuh berjumlah 5 orang. Sehingga total pasien positif yang masih perawatan di rumah sakit yakni berjumlah 18 orang. Dirawat di 3 rumah sakit yang berbeda, yakni di Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, dan Rumah Sakit Bayangkara Kota Kendari.
Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-teman wartawan, jika sekiranya nanti ada pertanyaan atau sharing, kami tunggu. Demikian informasi perkembangan penanganan COVID-19 Kota Kendari yang kami langsung sampaikan dari Media Center. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian dari Jubir tentang keadaan pasien yang ada di Kota Kendari. Kemudian selanjutnya beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo, untuk itu dipersilakan yang hormat. Baik, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami senantiasa menyampaikan dengan tak henti-hentinya himbauan pemerintah Kota Kendari agar memohon, mari senantiasa kita bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa menggunakan masker, agar masker di dalam rumah maupun di luar rumah, kita di rumah saja dan tunda mudik. Dan juga perlu kami sampaikan agar tidak menyampaikan berita-berita bohong atau hoaks terkait penanganan COVID-19 di Kota Kendari. Nah, selanjutnya kami juga akan menyampaikan untuk bagi masyarakat Kota Kendari yang hendak mendonasikan sebagian dari hartanya, dapat mengirimkan ke donasi COVID-19 Kota Kendari dengan nomor rekening 0192 01 035 345 539 melalui Bank BRI Kendari Samratulangi. Saya ulang, dengan donasi COVID-19 Kota Kendari di nomor rekening 0192 01 03 53 45 539 Bank BRI Kendari Samratulangi. Dan bagi masyarakat yang telah menyumbangkan donasinya atau yang sudah mendonasikan hartanya, kami menyampaikan dan kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki dan limpahan yang dapat diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kadis Info yang telah memberikan informasinya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur yang tadi pagi menyerahkan bantuan berupa sembako di RSUD Kota Kendari, dalam hal ini kepada para pekerja cleaning service, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya seluruh amal yang diberikan. Untuk itu selanjutnya kami sampaikan kepada beberapa teman media yang sempat live pada hari ini bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan atau komentarnya, dipersilakan dengan hormat. Apa ini? Terkait. Oh ya. Iya, baik Mbak Acing. Jadi pertanyaannya terkait pasien yang sembuh, apakah sudah boleh pulang ke rumahnya? Jadi seperti pasien sebelumnya yang keempat yang sebelumnya itu, begitu dikatakan sembuh, maka biasanya tentu dampak psikologi yang dimiliki oleh pasien maupun kira-kira ketika pulang apakah tidak akan menimbulkan stigma, sehingga sebenarnya pasien begitu dikatakan sembuh, sebenarnya menurut dokter yang merawat sudah boleh pulang, sudah boleh melakukan aktivitas di rumahnya. Namun terkadang biasanya kita melihat beberapa hari dulu, melihat kondisi psikis
dari pasien. Jika pasien mengatakan oke, sudah boleh pulang dan sudah siap, maka dokternya yang merawat tentu akan mengatakan atau memulangkan pasien tersebut. Dan kemudian sehubungan dengan pertanyaan Mbak Acing, maka kami sangat mengharapkan kepada warga Kota Kendari, khususnya yang berada radius dekat dari rumah pasien yang sudah terkonfirmasi positif dan dinyatakan sembuh, untuk memperlakukan pasien tersebut seperti orang biasanya atau seperti sebelumnya sebelum terkontak virus atau terkena virus COVID-19 ini, di mana bahwa tidak semua orang menginginkan penyakit COVID-19 ini, tidak semua orang menginginkan penyakit virus ini. Dan boleh dikatakan bahwa karena penyakit ini adalah penyakit pandemi, penyakit yang benar-benar mengenai hampir semua negara yang ada di dunia ini, sehingga seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak ada yang menginginkan. Nah, karena penyakit ini wabah mengenai siapa yang kontak dengan yang sebelumnya terkonfirmasi. Olehnya kami kembali menghimbau agar warga yang berdomisili di dekat rumah untuk tidak menimbulkan stigma terhadap pasien yang nantinya pulang ke rumah. Lakukanlah sosialisasi, lakukanlah hubungan yang baik kepada pasien seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di luar sana, di mana kita melakukan hubungan kekerabatan dan keakraban kembali, sehingga timbul sosial kemasyarakatan seperti sedia kala. Demikian Mbak Acing, makasih. Ya, ada lagi? Dipersilakan kepada teman-teman. Enggak ada? Pas. Demikianlah ya informasi hari ini. Perlu saya tambahkan sedikit bahwa ada berita dari WHO telah menyebarkan berita bahwa virus corona ini ternyata bisa menyebar melalui udara, ya. Jadi disampaikan kepada seluruh masyarakat, apabila keluar dari rumah jangan sekali-kali tidak menggunakan masker. Ini berita update hari ini, di mana WHO ungkap virus corona menyebar melalui udara, dan para ahli membenarkan dengan penelitian ini. Ya, itulah informasi yang kami sempat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini bisa ada manfaatnya. Marilah kita menjalankan ibadah puasa kita dengan khusyuk, tertib, salat tarawih di rumah. Bahkan memang disunnahkan salat sunat itu di rumah, ya. Dengan adanya imbauan dari pemerintah supaya kita mentaati bagaimana supaya kita beribadah di rumah, salat berjamaah di rumah, zikir di rumah, dan kita tetap di rumah. Apabila ingin memesan bahan pokok, maka ingat berasku. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban syahrul syam
مرحبا يا رمضان يا رمضان مرحبا شهر صيام يا رمضان مرحبا يا رمضان يا رمضان مرحبا شهر صيام يا رمضان يا رمضان يا رمضان مرحبا شهر